Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almira Dwi Agatha dengan NIM 2203102189. Di sini saya akan mengidentifikasi perusahaan PT Keramika Indonesia Asosiasi. Yang pertama, bagaimana sifat industri perusahaan keramika jika ditinjau dari ukuran perusahaan, konsentrasi industri, dan teknologi yang digunakan. Industri keramika di Indonesia ini menurut Kementerian Perindustrian menilai bahwa akan mampu bersaing di pasar perdagangan internasional. Sebab proses produksi maupun pemasarannya ini juga sudah melakukan penerapan teknologi yang canggih ke beberapa belahan dunia. Industri ini diprediksi akan terus maju karena Indonesia memiliki keunggulan dan ketersediaan potensi sumber daya bahan baku dan kelimpahan gas sebagai bahan bakar produksi. Pemerintah dengan berbagai lembaga pihak terkait juga masih terus berupaya untuk menjadikan industri ini dapat terus bersaing di pasar perdagangan internasional. Selanjutnya, bagaimana struktur pasar serta kaitannya dengan pembentukan harga produk. PT Keramika Indonesia Asosiasi TBK ini bergerak di bidang pembuatan dan distribusi produk keramik. Produk perusahaan dengan merek dagang Kia untuk segmen konsumen kelas atas. Dan untuk Impreso, pasar kelas menengah. Dan Spectra untuk segmen kelas bawah. Selain itu, perusahaan juga mengeluarkan produk Kia Roof dan Kia Sailing Brick. Produk perusahaan ini dipasarkan secara lokal dan diekspor ke beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Dan yang terakhir, bagaimana kinerja perusahaan ini jika diukur menggunakan laba pada tahun 2022 dan kesejahteraan sosialnya. Perseroan berhasil mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 298 miliar pada tahun 2022 atau naik 13% dari tahun sebelumnya sebesar 261 miliar. Kenaikan pendapatan ini diiringi dengan kenaikan beban pokok pendapatan yang tercatat senilai 293 miliar pada periode Januari hingga Juni 2022. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lama sebesar 253 miliar. Laba rugi kotor perseroan justru turun dari 8 miliar menjadi 4 miliar pada 2022. Tidak hanya itu, pendapatan lain-lain juga ikut turun per Juni 2022 sebesar 1 miliar dari sebelumnya 1,33 miliar atau turun 25%. Itu tadi identifikasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.